Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat TKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Gunawan Saputra dari GKI Pakis Raya, Jakarta. Renungan kita hari ini Sabtu 9 Mei 2026 berjudul Berbeda Standar. Didasarkan pada Yohanes 14 ayat 27 sampai 29. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sertai kami supaya firman yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh melalui sikap hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 27. Dengarkanlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sahabat TKB, dunia memahami damai sejahtera dengan cara yang berbeda dari yang Allah maksudkan. Bagi dunia, damai sejahtera terjadi ketika tidak ada permasalahan, ketika kondisi keuangan stabil dan relasi berjalan dengan harmonis. Damai sejahtera kerap dimaknai sebagai keadaan tanpa beban hidup. Sayangnya, standar yang digunakan dunia tersebut bersifat tidak kekal. Dalam pengajarannya ketika Yesus hendak berpisah dengan para muridnya, yang menyatakan bahwa damai sejahteranya ditinggalkan bagi mereka. Dengan kata lain, ada model damai sejahtera yang berbeda dari yang dipahami oleh dunia. Damai sejahtera dari Kristus mengalir melalui kehadirannya dalam keseharian hidup kita. Damai sejahtera ini tidak bergantung pada situasi, sebab berpusat pada relasi dengan Allah, Sang Raja Damai. Itulah sebabnya Yesus menasihati para murid agar tidak gelisah dan gentar hati, karena Ia berjanji untuk menyertai mereka. Saudara, kestabilan hidup memang dapat mendatangkan ketenangan. Pada saat itulah hidup seolah mengalami damai sejahtera. Namun hidup bersifat sangat dinamis. Ketika satu masalah terselesaikan, masalah lain dapat muncul. Itulah sebabnya Yesus menawarkan, bahkan memberikan hal yang sangat penting, yaitu penyertaannya. Penyertaan inilah yang mendatangkan damai sejahtera yang lestari. Oleh karena itu, jangan sampai kita keliru dalam menetapkan standar damai sejahtera kita. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa apa yang seringkali kami jadikan sebagai standar damai sejahtera berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan. Kalau kami mengandalkannya pada stabilitas hidup, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa damai sejahtera dari Tuhan berasal dari penyertaannya. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami agar senantiasa memelihara relasi yang baik dengan Tuhan, dengan melakukan apa yang benar, dengan menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa, agar relasi kami dengan Tuhan senantiasa terpelihara baik, dan penyertaan Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.